Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Rayu, NIM 2137032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam mata kuliah PBO. Baik saja, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama yaitu ada konsep inheritance, yaitu merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass atau parent class atau base class, sedangkan kelas yang mewarisi atau kelas yang baru disebut dengan subclass atau child class atau derived class. Yaitu adapun selanjutnya definisi inheritance. Yang pertama, inheritance adalah salah satu dari 4 konsep paradigma PBO selain dari encapsulation. Yang kedua yaitu konsep ini mirip seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Yang ketiga yaitu inheritance didefinisikan saat membuat kelas. Inilah beberapa aturan yang ada dalam konsep inheritance atau pewarisan. Yang pertama yaitu penggunaan inheritance diawali dengan pembuatan superclass. Yang kedua itu dalam inheritance suatu konstruktor tidak dapat diwariskan. Konstruktor dari superclass tidak dapat diwariskan kepada subclass, namun bisa dipanggil dengan menggunakan keyword super. Bila sebuah konstruktor secara eksplisit tidak memanggil konstruktor dari superclass, maka kompiler secara otomatis akan memanggil konstruktor tanpa argumen secara implisit. Yang selanjutnya yaitu ada konsep enkapsulasi. Pengertiannya yaitu merupakan proses pemakitan objek beserta metodenya untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemakai atau objek lainnya. Inti dari enkapsulasi atau pengkapsulan adalah ketidaktahuan apa yang ada dalam suatu objek dan bagaimana pengimplementasiannya. Yaitu ada fungsi dari enkapsulasi adalah yang pertama yaitu menyembunyikan suatu kerumitan pada metode, yang kedua yaitu meningkatkan keamanan pada atribut dan metode. Jenis enkapsulasi yaitu ada yang pertama ada publik dengan mendeklarasikan data dan metode dengan tingkat akses publik. Maka data dan metode dapat diakses semua kelas yang ada di dalam program, baik yang merupakan kelas turunan maupun kelas yang tidak mempunyai hubungan sama sekali. Yang kedua yaitu ada privat. Dengan mendeklarasikan data dan metode menggunakan tingkat akses privat, maka data dan metode tersebut hanya dapat diakses oleh kelas tersebut, sehingga data dan metode tersebut tidak dapat diakses oleh orang lain. Ini di bawahnya ada contoh bentuk cara deklarasi hak akses privat. Yang ketiga yaitu konsep konstruktor, yang mana pengertiannya adalah metode yang pertama kali dijalankan pada saat sebuah objek pertama kali diciptakan, yang dimana syarat penulisan metode konstruktor ini harus sama dengan nama kelas yang dinaungi. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Cara penulisan metode konstruktor yaitu ada di bawahnya, tertera di materi cara penulisan metode konstruktor pada pemrograman Java. Keterangannya, nama kelas merupakan nama kelas dapat diganti sesuai keinginan. Yang kedua yaitu publik nama kelas merupakan nama metode konstruktor, nama harus sesuai dengan nama kelas yang dinaungi. Yang ketiga, nantinya ketika penginisialisasian objek terjadi, maka data dari atribut akan otomatis terisi oleh data yang ada dalam metode konstruktor. Yang ketiga yaitu protect state. Dengan mendeklarasikan data dan metode menggunakan tingkat akses protect state, maka data dan metode tersebut hanya dapat diakses oleh kelas yang memiliki dan kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Yang keempat yaitu ada default, tidak ada modifier. Selanjutnya yaitu ada konsep overloading, yaitu sebuah kemampuan yang membolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama, namun parameter yang berbeda. Pada metode overloading, perbedaan parameter mencakup jumlah parameter, tipe data dari parameter. Ini contoh public class overloading. Yang kelima yaitu ada konsep overriding, yaitu kemampuan dari subclass untuk memodifikasi metode dari superclassnya dengan cara mendefinisikan kembali metode superclassnya. Aturan overriding yang pertama, parameter yang terdapat pada metode overriding di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class. Yang selanjutnya yaitu aturan hak akses. Hak akses metode overriding di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses metode pada parent class. Ini contoh source code pada superclassnya.
Selanjutnya yaitu yang terakhir konsep abstrak, yang mana pengertian abstrak itu yaitu pemrograman berbasis objek. Abstrak class adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak, kelas umumnya akan memiliki abstrak method. Berikut untuk deklarasi kelas abstrak pada Java. Contoh penerapannya bisa dilihat di materi. Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus direpresentasikan ulang di dalam kelas anak. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Ciri khas, signatur dari sebuah metode adalah bagian metode terdiri nama metode dan parameternya, jika ada. Berikut bentuk deklarasi kelas abstrak pada Java, bisa dilihat pada materinya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep-konsep pada matkul PBO. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.